آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأدخلته الجنة وتبت عليه، فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها؟ فقال له الله يا موسى Pada abad ke-9 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya Siti Hajar dan putra mereka yang masih bayi, Ismail alaihi wasallam, keluar dari kampung halamannya di Syam menuju tanah Hijaz, suatu lembah tandus tak berpenghuni dan dikelilingi bukit-bukit berbatu. Saat Ibrahim hendak melangkah pergi meninggalkan mereka di gurun yang tak berpenghuni itu, Siti Hajar mengejarnya dan bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi dengan meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni ini? Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Ya, ini perintah Allah. "Kalau begitu, maka Allah tidak akan menantarkan kami." Ya Allah, aku telah meninggalkan keluargaku di sebuah lembah gurun yang gersang di dekat rumahmu yang suci. Aku melakukan ini agar mereka rajin beribadah kepadamu. Ya Allah, buatlah orang-orang sayang kepada mereka, dan berikanlah mereka rezeki agar mereka selalu bersyukur. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lokasi yang sekarang menjadi kota Mekkah, tepatnya di lokasi Ka'bah saat itu. Hari demi hari berlalu, persediaan air pun habis. Ismail kecil menangis kehausan. "Sabar ya Ismail, ibu akan mencari air." Siti Hajar berlari 7 kali antara Bukit Syafa dan Marwah untuk mencari air. Atas izin Allah, muncul sesuatu di bawah kaki bayi Ismail. "Ismail, Zam-Zam, Zam-Zam, berkumpullah, berkumpullah." Dengan izin Allah, air memancar dari dekat kaki Ismail. Itulah air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam, burung-burung pun datang. Orang-orang pun mulai menetap di lembah itu. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim kembali ke Mekkah. Ismail telah tumbuh besar. Alhamdulillah, engkau tumbuh menjadi anak yang baik, Ismail. Allah selalu menjaga kami, wahai Ibrahim. Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk meninggikan fondasi Baitullah agar menjadi pusat ibadah. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Insya Allah, ayah akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Kami percaya pada perintah Allah. Nabi Ibrahim dan Ismail mulai meninggikan pondasi Baitullah, dan inilah yang kelak menjadi pusat berkumpulnya umat Islam di seluruh dunia. Ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Di sebuah sekolah, seorang guru dan murid-muridnya sedang melakukan kegiatan manasik haji.
Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ibadah haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Bu Guru, haji itu dilakukan di mana? Haji dilakukan di kota Mekah, tepatnya di sekitar Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bu, kalau kita haji, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah niat dan memakai pakaian ihram seperti yang kalian pakai sekarang. Dan perempuan memakai pakaian yang menutup aurat. Setelah sampai di Mekah, kita melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Oh, seperti orang-orang yang kita lihat di TV ya, Bu? Betul sekali, mereka mengelilingi Ka'bah sambil berdoa kepada Allah. Setelah tawaf, apa lagi, Bu? Setelah itu, kita melakukan sa'i, yaitu berjalan antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Itu seperti Siti Hajar yang mencari air ya, Bu? Masya Allah, betul sekali. Kita mencontoh perjuangan Siti Hajar. Lalu setelah itu selesai ya, Bu? Belum, kita harus pergi ke Arafah untuk berdoa, lalu ke Musdalifah dan ke Mina untuk melempar jumrah. Banyak sekali ya, Bu? Iya, tapi semuanya mengajarkan kita untuk taat, sabar, dan dekat kepada Allah. Bu, kalau kita belum bisa haji sekarang, gimana? Tidak apa-apa, kita bisa mulai dari belajar, doa, dan menjadi anak yang baik. Semoga suatu hari nanti kita semua bisa pergi haji. Ayo anak-anak, kita mulai latihan tawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah latihan selesai, 5 sahabat kecil ini berdiri di depan Ka'bah. Mereka belum sampai ke Mekah, tapi hati mereka sudah merindukannya. Teman-teman, suatu hari nanti kita benar-benar kesini ya. Iya, bukan latihan lagi, tapi benar-benar di depan Ka'bah. Kita tawaf sungguhan sambil berdoa kepada Allah. Kita jangan lupa ya, tetap jadi teman sampai besar nanti. Kalau begitu, kita buat janji sekarang. Kita akan bertemu lagi di Mekah, di depan Ka'bah, Di tempat yang sama. Kita bertemu di pintu nomor 1, King Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hanyalah anak-anak kecil, tetapi doa dan harapan mereka sangat besar. Mekah mungkin jauh, tetapi bagi hati yang beriman, Ka'bah selalu dekat. Semoga suatu hari nanti mereka dan kita semua benar-benar berkumpul di sana. 20 tahun telah berlalu. Anak-anak itu kini telah dewasa. Jalan hidup membawa mereka ke tempat yang berbeda. Namun sebuah janji tidak pernah mereka lupakan. Subhanallah, akhirnya aku sampai di sini. Maaf, apakah kita pernah bertemu? Tunggu, kamu seperti teman lamaku. Kalian juga merasa begitu? Seperti pernah membuat janji di tempat ini. Janji di depan Ka'bah waktu kita masih kecil. Kita pernah berkata akan bertemu di sini. Di depan Ka'bah? Iya, di pintu King Abdul Aziz. Masya Allah, 20 tahun. Tapi Allah benar-benar mempertemukan kita. Kita datang dari tempat yang berbeda, tapi menuju tempat yang sama. Seperti dulu kita berjanji. Hari ini kita menepatinya. Terimalah dari kami. Di antara langkah
yang belum sampai. Ada rindu yang diam-diam tumbuh. Rindu pada rumahmu, ya Allah. Kami belum berdiri di hadapannya, namun hati kami telah lebih dulu berangkat ke sana. Dan di antara waktu yang berjalan jauh, ada rindu yang lebih dalam lagi. Rindu kepada Nabi kami. Wahai Rasulullah, kami adalah umat yang datang terlambat, tidak sempat hidup di zamanmu. Maka izinkan kami berharap, semoga kami termasuk di dalamnya, orang-orang yang Engkau rindukan. Ya Allah, jika kaki kami belum sampai ke Baitullah, maka dekatkanlah hati kami kepadanya, hingga suatu hari nanti Engkau pertemukan kami di tempat yang paling mulia. Janji yang diucapkan dengan hati yang tulus tidak akan hilang oleh waktu. Dari masa kecil hingga dewasa, Allah menjaga langkah mereka hingga kembali berkumpul di rumahnya. Semoga kita semua juga dipanggil menjadi tamu Allah dan dipertemukan dalam kebaikan.